Saya founder Onisucorp dengan co-founder kita Dirga Ferianda akan membahas mengenal cryptocurrency secara mendalam. Sebelumnya ada yang mau ditanyain apa atau ada yang tahu cryptocurrency itu apa? Hmm, untuk dasarnya saya sudah tahu sih ya Mas ya. Oke. Rata-rata sebagai ini aja ya dasar awalnya doang yang tahunya ya. Iya benar sekali. Oke. Hanya dasar-dasar awalnya saja ya. Nah, di sini kita akan membawakan materi seputar apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, apa itu altcoin, apa itu analisis fundamental, apa itu analisis teknikal, apa perbedaan market spot dan futures, dan apa itu self custody. Materi pertama dan kedua akan saya bawakan dan kita akan melakukan switching setiap dua materi dan ketika satu materi selesai kita akan membuka Q&A jadi bisa ditanyakan langsung setelah penjelasannya selesai ya. Kita Baik lanjut. Mas. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency atau uang kripto adalah mata uang digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi secara online tanpa perantara seperti bank. Berbeda dengan uang tunai atau uang di rekening bank, cryptocurrency berbentuk digital dan diamankan dengan kriptografi yang kuat. Keamanan ini membuat cryptocurrency tidak bisa dipalsukan atau dibelanjakan dua kali. Nah, kesimpulannya ini, kripto ini sama ya kayak uang fiat, uang rupiah kita, tetapi dia itu berbentuk digital. Contohnya itu seperti saldo m-banking ya, atau saldo dana. Itu kan bentuknya digital ya. Iya. Nah, akan tetapi dia ini sifatnya ini desentral atau enggak digerakin sama pihak ketiga gitu. Kan kalau di bank itu kan di otoriterin sama bank itu sendiri kan. Kayak contohnya BCA dipegang sama otoritas BCA-nya. Oh iya iya. Nah, karena sifatnya ini yang desentral ini, bank ini kan bersifatnya sentral ya. Karena sistem ledgernya itu atau buku besarnya ini diatur sama bank itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada masalah di bank itu, kayak contohnya kerusakan pada sistemnya gitu ya, membuat buku besarnya itu hilang atau rusak. Jadi dia mau nggak mau kita cuman bisa mempercayai si ininya doang, si banknya doang. Kalau misalnya kripto ini kan desentral ya dia. Jadi kita ini kayak pemilik dari si uangnya itu sendiri. Jadi tanpa diatur sama pihak lain. Lalu untuk kayak menghancurin si kriptonya ini mustahil soalnya dia udah ada sistem matematikanya di sistem cryptocurrency itu sendiri ya. Jadi di sini ada tulisan kuning yang saya garisin diamankan dengan kriptografi yang kuat. Jadi kriptografi itu semacam matematika rumitnya komputer untuk kripto lah gitu. Oke, ini masih berkaitan sama materi yang kedua. Tapi sebelum itu saya buka sesi Q&A-nya dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Masih ada yang belum paham atau gimana di cryptocurrency itu sendiri? Eh apa ya? Bentar, bentar. Mikir dulu, mikir. Eh, Jadi jatuhnya kayak misalkan kita tuh nggak nyimpen kan ya. Kalau misalkan bedanya kayak misalkan kita nyimpen uang nih di bank, kan jatuhnya kita nyimpen ya. Kalau ya, misalkan ini kan jatuhnya beli. Jadi kayak ya udah kita beli berarti barang itu milik kita. Bukan kayak misalkan kita nyimpen di bank otomatis kan kita nyimpen tuh. Otomatis kan kena potong juga ya nggak sih tiap bulan? ya. Nah, itu hak dari banknya ya kan, karena dia yang Iya. berkuasa. Oke oke ya kurang lebih begitulah ya. Oke, untuk yang lainnya Eh ada yang mau satu ditanyain? lagi Oh, satu lagi Mas. Ini gunanya CO founder apa ya? Kok pada dibisukan semua nih yang aktif satu doang nih.
Maksudnya biar teratur aja dulu gitu. Kalau misalnya emang ada yang pertanyaan yang agak rumit gitu, bisa lah dibantu gitu. Oke oke. Ini Sarip gak usah ikut-ikutan unmute, udah mute aja lu. Gak guna. Terus. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke materi kedua, apa itu blockchain. Ini ketutup lagi. Tar. Kita pindahin. Oke, definisi blockchain itu bisa dibayangin sebagai buku kas digital atau bisa dibayangkan lagi lebih mudahnya seperti folder file. Nanti ada gambarannya di slide berikutnya. Jadi ini yang tadi saya omongkan, yang di bank itu kan karena ada sistem buku kasnya kan. Jadi kripto ini juga memiliki buku kasnya, yaitu blockchain itu sendiri. Nah, istimewanya blockchain ini tidak disimpan di satu tempat saja, melainkan didistribusikan ke banyak komputer dalam satu jaringan. Transaksi cryptocurrency dicatat di dalam blockchain yang merupakan sebuah catatan digital yang terdistribusi secara luas. Blockchain ini membuat semua transaksi kripto menjadi aman dan transparan. Oke, untuk ntar. Untuk gambarannya ada di sini. Nah, ini kan masih kompleks banget ya nih, belum ngerti tujuannya mau kemana. Jadi saya siapin contohnya kayak folder file tadi yang ada di penjelasan definisinya. Jadi ini misalnya sistem internetnya ya, internet komputer yang ini. Nah, kalau dimasukin, nah di sistem kripto itu ada blockchain yang berurutan yang saling ngerantai satu sama lain kan. Dari katanya aja ada blok kotak gitu ya, sama chain itu rantai gitu. Jadi blok yang Iya. dirantai diurutin dari blok pertama sampai blok seterusnya. Misal kita buka lagi blockchain itu, nah ini kurang jelas ya, atau jelas gak kayak gini gambarannya? Maksudnya? Gambarannya apa namanya nih? Fotonya. Oh, fotonya jelas. Oke. Nah, misal kita buka blockchain pertama, dia bakalan nyimpen data transaksi yang berurut juga sampai memenuhi satu blok itu. Lalu jika kita buka lagi, di dalamnya ini bukti-bukti transaksi semua dari setiap wallet gitu. Jadi blockchain itu gitu gambarannya. Coba mohon maaf bentar. Oke, Udah lanjut. 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 Aku mau pakai baju dulu bentar. Oh, oke. Astagfirullah. Jadi sistem blockchain itu simpelnya seperti itu. Diibaratkan sebagai file aja yang saling lengkapin. Blockchain ini yang sebagai pengaman dari sistem kriptonya itu. Terus internet komputer ini yang sebagai penyentralnya, desentral untuk si blockchain-nya ini. Oke. Materi ketiga akan dibawakan oleh Mas Dirga. Oke, materinya ketiga yaitu apa itu Bitcoin ya. Next aja, yes. Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang dibuat pada tahun 2009 oleh seorang atau kelompok anonim bernama Satoshi Nakamoto, berbeda dengan uang tunai atau uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank. Bitcoin tidak memiliki otoritas pusat pengelolaannya. Oke, ini sebenarnya ada hubungannya sama cryptocurrency yang tadi, yang slide pertama. Sebenarnya kripto itu diciptakannya bukan Bitcoin dulu ya, dari 2009 ini. Sebenarnya sejak tahun 1998 itu udah ada ininya kriptonya. Dan yang nyiptain pertama kali itu namanya Waydai. Tapi di situ nama orangnya gitu. Oke. Jadi tapi itu tuh nggak berkembang karena ya belum ada teknologi gitu. Jadi pada tahun 2009 ini Satoshi ini memecahkan masalahnya itu dengan blockchain itu.
blockchain yang di Oh, iya. iya iya Jadi iya. kan Bitcoin ini biar gak mati, jadi harus butuh kayak jaringan gitu kan. Jadi biar saling transfer gitu. Hmm, Tadi hmm, yang hmm. dijelaskan itu kan. Nah, Iya iya. Bitcoin itu nggak boleh terpusat satu server. Ya kayak tadi ya, kalau misalnya satu server bisa aja mati gitu kan. Jadi banyak cabangnya gitu ya. Iya, jadi kayak tadi yang dijelaskan, banyak komputer ya pertama kali diciptakan sama Satoshi itu sama teman-temannya, ada temannya juga disuruh untuk nyuruh orang lain beli komputer yang khususkan untuk nambang Bitcoin itu, pakai servernya gitu. Jadi untuk memecahkan, untuk jaringan juga iya, untuk transfer data sama nyatet data yang kayak tadi itu yang dijelaskan sebelumnya itu tentang blockchain. Terus Bitcoin ini nggak boleh dikelola sama perusahaan. Jadi dia benar-benar meskipun diciptakannya sama orang ya, ini nggak tahu sekelompok orang atau emang satu orang, tapi emang benar-benar nggak dikelola sama perusahaan gitu. Kayak individu Jadi aja gitu ya. iya, jadi dia dia itu jalannya tuh emang udah di start gini, udah misalnya udah start ya dia tuh jadi misa-misa gitu tuh, jadi nggak bisa diubah-ubah atau misalnya itu dikelola gitu. Hmm, hmm. Iya, jadi benar-benar nggak bisa dikelola emang karena udah ada tadi teknologi blockchain-nya itu, makanya bisa nggak usah dikelola oleh perusahaan, dia tetap bisa bergerak sendiri gitu. Terus Bitcoin Oke. ini tidak dikendalikan sama seseorang ya, pihak pokoknya nggak ada yang bisa ngendaliin gitu. Nah, gitu. Pokoknya Bitcoin ini sebenarnya masuknya ke investasi jangka panjang. Hmm. Eh, Nah, Bitcoin ini juga bukan skema Ponzi gitu tuh. Jadi Bitcoin ini bukan kayak misalnya kita beli di harga tertinggi, misalnya kayak kemarin tuh saya beli di yang kemarin kemarin tuh terakhir pokoknya beli di 55. Nah, dia tuh nggak nyetak di 55, pasti ada kenaikan harga atau penurunan harga. Jadi terus-terus bergerak gitu tuh jadinya. Ya, untuk materi Bitcoin mungkin segitu dulu. Misalnya emang adanya yang perlu ditanyakan atau pengen diskusi di sini bareng-bareng biar enak tahu gitu apa yang Nah, pengen dibahas oke. lagi. Ini udah Q&A kan ya? Iya, boleh boleh. Nah, sorry nih, gimana ya? Eh, Baru kepikiran juga. Kan tadi Mas Dirga bilang koin ini udah ada di 1900-an ya kan ya? Bukan koin ya, tapi ininya cryptocurrency-nya. Jadi uang digitalnya gitu, bukan Bukan digitalnya. Bitcoin-nya. Kan sekarang aja Bitcoin nggak ada bentuk fisiknya gitu loh. Terus Ya, dia tuh dapet kayak misalkan uang digital tuh bentuknya tuh kayak gimana gitu? mungkin simpelnya itu kayak gini. Kita beli DM game gitu. Misal DM Hmm. ML gitu. Nah, bentuk fisiknya itu kayak ya jaringan gitu. Oh, jadi bentuknya tuh emang dari jaringan gitu ya? Ya, jadi kalau kita masuk pun mau beli atau transfer ya tetap di jaringan gitu. Ya, makanya ada blockchain ini. Fungsinya itu mencatat. Tadi aku agak nggak nyimak dikit sih ya di awal. Jatuhnya gini, Hmm. eh Bitcoin itu tuh ditemukan atau diciptakan jatuhnya? Bitcoin itu ditemukan. Ditemukan. Dan Iya. orang yang nemuin pertamanya ini sekelompok kayak anonim dan juga bernama Satoshi Nakamoto gitu. Yaps. Dan terus kenapa orang-orang kayak misalkan kita tuh asal investasi gitu. Padahal kan kayak misalkan dia tahu Bitcoin ada nilai itu dari mana gitu loh. Oh, iya, iya. Bitcoin ini dari 2009, 2010 tuh harganya itu 50 perak, jadi beli di websitenya. Jadi belinya tuh nggak ada exchange ya dulu ya. Jadi belinya di website gitu kan. Hmm. Sampai sekarang itu Bitcoin itu termasuk termasuk dalam 9 top market terbesar gitu. Jadi
Mungkin orang-orang yang mikirnya, kok ini bisa ada harganya sih? Nah, yang bikin dia ada harganya itu karena supply-nya tuh terbatas. Jadi gini, kalau misalnya uang itu kan supply-nya nggak terbatas ya. Bisa kita cetak mulu kan, namanya kertas bisa kita cetak berapa kali pun Iya. kan. Nah, emas juga sebenarnya, emas itu supply-nya juga nggak terbatas karena bisa jadi kita ngegali suatu tanah, tiba-tiba ada emas. Nah, itu kayak pernah kejadian berita tahun 2000 berapa gitu, 2020 kalau nggak 2021, orang tiba-tiba nemuin emas banyak dan pokoknya banyak banget. Jadi alhasil harga emas itu drop. Iya, Setelah itu turun naik. gitu. Iya benar. Jadi yang harga bikin Bitcoin ini ada harganya karena supply-nya terbatas. Jadi kayak dia itu ini langka gitu tuh. Cuma ada 21 juta. Nah, jadi karena kita kan beli terus nih. Ada orang juga perusahaan gede beli. Bahkan ada perusahaan yang beli tiap hari itu 100 Bitcoin. Satu Bitcoinnya kan juga hampir 1 miliar ya. Jadi dibeli terus, dibeli terus. Bahkan salah satu ada negara yang pakai mata uang digital yaitu Bitcoin itu namanya El Salvador itu. Jadi ya makin kayak apa? Kayak barang langka gitu, semakin diambil ya pasti harganya itu semakin naik gitu. Jadi emang dari awal nih Bitcoin tuh emang udah terbatas gitu unitnya jatuhnya. Iya, benar udah Dan itu terbatas. masih ada kayak kemungkinan buat diciptakan kembali nggak? Nggak bisa karena Ya itu terbentuk emang oleh udah jaringan itu sendiri. iya jaringannya. Oke oke. Kurang lebih udah sih itu aja pertanyaannya. Jadi emang kayak misalnya udah di start nih, tak dia running, terus udah nggak bisa diciptakan lagi. Jadi benar-benar emang udah benar-benar udah last gitu itu. Untuk kayak misalkan kasus kayak misalkan gini nih, kita punya Bitcoin, jatuhnya kayak Ya, misalkan aku beli Bitcoin di 2010 dengan harga 10.000 gitu. Aku ya, punya misalkan 5 lah, minimal 5 Bitcoin gitu tuh. ya. Sedangkan 2010 ini akun aku tuh hilang atau enggak keblokir. Nah, itu cara memulihkan Bitcoin itu gimana kalau udah ke begitu? Oke. Kalau misalnya 2010 kan pakai web ya. Iya, ha. Selaginya kita kalau misalnya pakai web kan mungkin kalau pakai web mungkin jadi kayak pakai password, mungkin email juga masih ada ya. Email kan udah ada ya. Berarti mungkin email sama password ya. Iya. Nah, selagi masih ingat email dan password itu, meskipun kita HP-nya hilang atau misalnya pokoknya HP hilang, SIM hilang atau misalnya HP rusak juga kita berpindah pakai HP lain, kita login pakai akun yang sama itu Bitcoin nggak bakal hilang, pasti balik lagi. Hmm. Cuma kalau misalkan kasusnya kayak misalkan email lupa, kata sandi lupa itu gimana itu? Nah, kalau itu udah beda, nggak bisa. Soalnya pernah ada yang katanya kehilangan berapa Bitcoin gitu gara-gara lupa password. Itu nggak bisa sama sekali. Soalnya kan emang nggak ada orang yang di belakangnya ya, jadi kita nggak bisa ngadu, Bang, saya Bitcoinnya hilang, nggak bisa gitu. Jadi kalau udah hilang mah hilang. Oh, jadi karena emang kesalahan sendiri kan lalai gitu ya. Iya, benar, kesalahan sendiri. Oke, jatuhnya lu ngejatuhin uang 1.000 di jalan ya udah. Iya, benar. Iya, makanya itu yang bikin Bitcoin tuh emang benar-benar bagus. Jadi gitu, benar-benar real gitu tuh. Hmm. Oke, untuk pengertian Bitcoin sama yang tadi blockchain tuh udah lumayan nangkep lah ya. Iya, iya. Oke, oke, oke. Next, lanjut, Mas Dirga. Oke. Terima kasih atas Mungkin jawabannya. ada pendambahannya dari yang lain atau mau tanya-tanya atau Reyes mau menambahkan boleh Yes. Cukup sih. Cukup ya. Lumayan nangkap juga, dapat ilmu baru juga dari Dirga. Iya, iya. Oke, Oke, berarti next ya. oke itu manusia entitas nggak dikenal satu itu di skip aja nggak apa-apa. Dia mah pertanyaan juga nggak penting. Emang mau Tadi nanya. ada, tadi ada yang mau on mic, cuman langsung di mute lagi, nggak tahu kenapa itu. Nah, tuh lihat Oke, malah mungkin mainin mic dia. next aja kali ya. Next aja nggak apa-apa. Oke, next aja Yes. Ini sebelum kita next, kita ganti link dulu nih, sisa 1 menit soalnya. Oh iya, Wih, boleh gacor boleh. juga. Oke, Oke, gacor juga. kita ganti Saatnya link ya. masuk 40 menit. ini. Perkedel.
Aku Stop. Oke, materinya keempat, apa itu altcoin? Oke, next. Altcoin singkatan dari alternatif koin atau koin alternatif. Adalah istilah untuk semua mata uang kripto kecuali Bitcoin. Istilah ini muncul karena Bitcoin adalah cryptocurrency yang pertama kali dibuat dan sering dianggap sebagai yang paling terdepan. Altcoin bermunculan setelahnya dengan menawarkan fitur atau fungsi yang berbeda. Oke. Bentar. Oke, untuk contoh altcoin itu seperti pokoknya Bitcoin itu bukan altcoin. Jadi kayak misalnya Ethereum, Solana, BNB, XRP itu altcoin. Nah, altcoin pertama itu adalah Namecoin pada tahun 2011 itu. Dia itu kegunaannya untuk menyediakan suatu domain yang dapat diperoleh apabila melakukan pembayaran di dalam sistem. Jadi altcoin itu kayak pembantunya buat ngebantu si Bitcoin itu melakukan transaksi. Mungkin kayak gini ya. Mungkin kayak kita di rumah nih, ada kamar mandi disediain untuk mandi kan. Nah, ada ruang tamu untuk makan, terus ada kamar untuk tidur. Jadi dia itu fungsinya itu kayak ngebantuin Bitcoin dalam sistem Bitcoin gitu tuh. jadi jatuhnya kayak misalkan jadinya support system gitu biar dia tetap stabil apa gimana, Mas? Nah, itu. Jadi altcoin itu emang benar jadi supportnya Bitcoin ya. Oke oke. Nah, banyak sih perbedaan dari altcoin sama Bitcoin sebenarnya. Jadi kayak misalnya Bitcoin itu kan nggak ada yang megang ya, nggak ada yang apa sih yang kendaliin. Nah, kalau altcoin itu kayak dia tuh dikendaliin sama perusahaan gitu tuh, ada yang megang. Oh. Nah, Nah, iya gitu. Jadi kayak misalnya perusahaan ini kayak nih, nah contohnya kayak Render nih. Render kan punya sebuah perusahaan ya, perusahaan teknologi. Nah, kalau misalnya dia emang kayak nyiptain suatu produk, nah produk itu unggul, nah koin tersebut tuh naik gitu. bakal naik. Jadi Jatuhnya kayak yang saham gitu. ya, Mas ya? Jadi kayak iya benar. Jadi kayak Bitcoin itu emas. Nah, kalau altcoin itu kayak saham, ada yang megang, Iya. ada yang kendaliin gitu. Ah, ya kurang lebih gitulah ya. Nah, terus kalau bisa Bitcoin itu kan nggak mungkin inflasi ya karena emang tokennya emang udah segitu aja kan nggak mungkin naik nggak mungkin turun. Ah, Nah, kalau altcoin ini bisa inflasi karena tokennya terus bisa ditambah gitu tuh. Supply-nya bisa ditambah gitu. iya karena jatuhnya nggak limited ya. Nah, itu nggak limited. Iya ya, oke oke. Hmm. Hmm, terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau misalnya emang ada yang mau dipertanyakan, boleh lah dipertanyakan dulu Kak. Jadi biar enak. Soalnya Alko ini Aku mau nanya. boleh. Bentar Mas minum dulu. Aman. Oke. Jadi begini Mas. Aku tuh Hmm, tadi bilang kayak apa ya? Jatuhnya kayak Bitcoin ini tuh suatu ide yang memunculkan si altcoin ini. Jatuhnya kayak misalkan sepeda motor yang terinspirasi dari sepeda awalnya, ya nggak sih? ya benar. Ya. Dan untuk masalah inflasi tadi tuh Bitcoin nggak bakal inflasi kan ya? Iya, karena dia udah mentok gitu, tokennya segitu gitu. Nggak Iya, bisa jadi diciptakan. jadi mau nggak mau kan itu tetap apa ya keulang lagi gitu kayak misalkan jual beli ya tetap masih ada gitu jatuhnya nggak sih? Iya, iya benar. Kecuali kalau misalkan altcoin kan jatuhnya kayak misalkan lu beli koinnya habis itu masih bisa jadi stok gitu loh. Iya benar. Dan juga apa ya harganya tuh bisa anjlok tuh bener-bener anjlok gitu ya nggak sih Mas? Iya benar. Soalnya gini, eh kalau Bitcoin itu kan benar-benar nggak bisa dibeli kecuali emang kita belinya di exchange gitu kan. Iya. Di sebuah aplikasi. Kalau
altcoin gitu ada namanya airdrop. Jadi kalau kita menyelesaikan sebuah misi dari orang yang megang sebuah koinnya, kita dapat bonus koin itu. Jadi kalau Oh, misalnya kan nggak kalau misalnya kita mau dapat bonus Bitcoin itu harus nambang. Nah, nambangnya itu cara dengan yaitu kita harus punya banyak komputer, kita pecahin matematikanya baru dapat namanya Bitcoin gitu. hmm. Makanya Jadi bisa bikin tokennya inflasi. oh, oke oke. Sama apa ya tadi temennya apa? Aku lupa lagi. Ya, boleh sembari slow aja, nyantuin Mas nyantuin. Grace nih, Mas Grace, ada yang mau ditanyain Mas Grace? Iya, boleh boleh. Ya, Tenang aja, tenang aja, sembari sembari. Oh iya, untuk kayak misalkan nih ada saat apa tuh? Oh, itu suara aku bocor kah? Oh, aku kira itu Mas Kris mau nanya anjir. Ternyata suara aku yang bocor. Oke, oke Oke, lanjut ya. jadi apa namanya? Kayak misalkan Bitcoin lagi turun gitu ya Mas ya. Itu Ya, bakal mempengaruhi altcoin nggak sih harga altcoin gitu? itu pasti mempengaruhi kayak jadi dia tuh jadi pondasi kayak dia tuh bapak. Jadi kalau altcoin tuh anak-anak kayak gitu tuh. Hmm. Kalau bapak ini dipecat, nggak punya kerjaan, pasti anak-anaknya juga kan ikut ngerasain lapar kan. Hmm. Iya ya. Nah, jadi kalau misalnya si bapak ini kerjanya terus dapat duit juga kan altcoin juga pasti naik gitu. Heeh. Oh, jadi kalau misalkan anak-anaknya naik, bapaknya ikut naik ke kira-kira. Iya gitu. Bukan anak-anaknya naik malah, karena pada dasarnya anak-anak itu naik karena bapaknya naik ya nggak sih? Iya benar. Ya pokoknya pondasi altcoin itu di Bitcoin sebenarnya. Benar-benar di Bitcoin. Hmm. Oh iya, kalau iya aku nih mau nanya ini nih, Boleh altcoin itu boleh. kalau apa namanya koin micin itu jatuhnya ditemukan atau diciptakan itu? Kalau koin micin itu diciptakan. Diciptakan oleh suatu perusahaan gitu ya jatuhnya. Iya, jadi dia tuh kayak nggak perusahaan juga sih. Misalnya kayak saya nih pengen bikin suatu koin, misalnya koin Dirga gitu kan namanya. Heeh. Terus gua sebarin nih, terus tokennya jadi banyak kan. Nah itu orang-orang juga bisa beli. Jadi bener-bener saya kan nggak punya perusahaan nih. Hmm. Jadi asal nih koin gua nih gua tawarin kan. Nah mereka beli. Nah namanya koin micin itu namanya kan nggak punya fundamental fundamental ya. Jadi kita nggak tahu foundernya siapa. Emang kadang ada yang tahu, ada yang enggak. Terus perusahaannya apa, dia produksinya apa gitu kan. Terus kegunaan ini koin tuh apa gitu. Kadang gitu Iya iya. koin-koin. Beda sama koin-koin yang benar-benar emang ada kegunaannya, ada perusahaannya, ada foundernya gitu. Hmm. Kayak apa itu altcoin yang gak jelas itu kayak gimana Mas contohnya? Altcoin gak jelas. Pokoknya yang altcoin gak jelas itu contohnya kayak nggak punya fundamental ya. Kayak misalnya kita nggak tahu nih perusahaannya itu sebenarnya bergerak dalam teknologi apa sih? Kayak misalnya render. Render kan teknologinya AI ya kan. Jadi dia tuh Hmm. ya pokoknya AI gitu. Nah, kalau ini kan nggak tahu nih perusahaan ini bergeraknya apa, foundernya siapa, terus ada juga teknikalnya. Nah ini teknikalnya itu juga nggak jelas. Emang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Emang nggak ada ininya apa? Kayak nggak ada. Pokoknya dia benar-benar nggak ada analisisnya aja. Dia naik turunnya sesuka yang bikin gitu. Oh, Iya gitu. Iya. Eh, untuk apa namanya? Ya, aku mau nanya tuh. Aku nggak Boleh. tahu ya. Meme coin itu jatuhnya kayak gimana, Mas? Meme coin tuh sebenarnya sama kayak koin micin sih. Sebenarnya koin micin yang diseriusin ya. Namanya tuh diseriusin. Jadi awalnya main-main juga sama. Terus kadang ada yang dimainin juga, diseriusin juga kayak misalnya bong tuh kan.
awalnya dia micin juga. Nah, tiba-tiba diseriusin. Jadi kayak ada perusahaannya itu. Terus ada yang megang juga gitu tuh kayak Elon Musk gitu tuh. Ada yang nge-backup gitu tuh. Hmm. Hmm. Jadi pokoknya kayak meme coin itu jadi awalnya emang coin micin. Jadi diseriusin, ada yang megang, ada yang ngedorong gitu. Jadinya meme gitu, meme coin. Oh, Nah, tapi meme juga ada yang micin juga. Sebenarnya kayak gitu sih. Pokoknya ada yang meme coin yang diseriusin punya fundamental kayak WIP, terus kayak Bong gitu. Itu yang hmm. diseriusin. Ada yang cuma buat main-main gitu doang kan. Kayak saya tadi nyiptain koin, ya saya main-main aja lah. Ciptain koin, ada yang beli. Nah, orang itu beli, saya ambil duitnya. Si koin itu turun. Udah, mati dia di situ. Ya, jatuhnya saldo kita kesedot kan ya. Iya, benar. Jadi jatuhnya kayak butuh sponsor gitu ya. Iya butuh sponsor. Jadi sponsornya itu yang bikin dia punya dorongan gitu. Jadi agak serius gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi meme coin itu tercipta karena orang iseng dan kebetulan dapat Ya. sponsor gitu ya. Nah, itu. Oke, oke. Udah sih, Siap. kurang lebih pertanyaan saya diakhiri sampai situ saja. Oke. Mungkin ada maunya nanya lagi atau Mas Reyes mau menambahkan gitu kayak altcoin mau apa gitu. Boleh. Wah, keciri banget nih founder tidur. Oh enggak. Enggak. Ya, kurang lebih sama. Hampir semuanya udah Iya, kejawab sih. Nah, iya, takutnya ada Oh yang mau iya, ditambahin. ini pembahasan fundamental kapan ya? Habis saat ini, ini. habis ini. Oh, abis ini. Oke, oke. Oke. Oke, ada yang mau Mungkin ditanya lagi? ya, siapa tahu ada yang Sudah. mau nanya kan. Udah. Aku kurang paham di ini aja sih, fundamental. Oke, Oke, oke. kita lanjut Oke, mungkin fundamentalnya ya. dilanjut aja Yes, ya. Oke, Sama Reyes. Oke, lanjut Mas. lanjut. Apa itu analisis fundamental? Analisa fundamental kripto adalah proses untuk menilai aset kripto dengan cara melihat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai intrinsik atau nilai proyeknya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah harga kripto tersebut saat ini sesuai dengan nilai sebenarnya atau tidak. Tahapan menilainya dapat dilihat di slide selanjutnya. Oh, ini ada kesalahan penulisannya. Berarti ya kesimpulannya gini aja, sama yang seperti di slide sebelumnya yang dijelasin sama Mas Dirga. Kalau altcoin atau cryptocurrency ini kan mempunyai nilainya masing-masing ya. Nah, untuk menilainya ini kita butuh analisa fundamental si projectnya ini. Jadi sama kayak saham tadi. Jadi kita juga harus tahu project ini bergerak di bidang apa. Terus kita ini juga harus melihat nilai dari projectnya itu, apakah dia nge-solve problem ya yang dijelasin kayak Mas Dirga tadi. Apakah selesaiin problem kayak misalnya sistem pendidikan ini monoton gitu kan, misalnya masa diajarinnya oleh manusia terus, kapan kita bergerak ke teknologi selanjutnya kayak misalnya ada AI gitu kan. Nah, dengan AI ini kan kita bisa ngebantu para pelajar-pelajar atau orang-orang untuk mengenal lebih jauh tentang dunia ini kayak gimana gitu. Jadi nggak terpaku sama orang doang gitu. Wawasannya jadi luas gitu kan, pakai teknologi yang ini, yang bergerak di AI ini. Nah, biasanya kalau untuk analisa fundamental ini kita pakainya basicnya coin market cap dari web ya, sama CoinGecko untuk melihat projectnya gitu. Lalu untuk melihat tokenomicsnya itu kita bisa pakai token unlock, ada di web juga. Itu untuk ngelihat kapan unlock token kayak contohnya Manta, kapan dia melakukan penambahan koinnya lagi, karena setiap koin kan pasti ada
supply-nya ya. Supply-nya itu kadang-kadang kalau misalnya token baru belum 100% ke radar gitu. Nggak langsung 100% ke radar. Jadi kita harus ngelihat tanggal apa aja sih buat si token itu diperedarkan biar kita tahu tempat kita posisi kita untuk membeli koin tersebut gitu. Terus untuk nge-track wallet dari para institut besar ya, contohnya kayak siapa ya, BlackRock misalnya ya. BlackRock kita kan nggak tahu isi dari wallet BlackRock ini apa ya. Institut besar seperti BlackRock ini megang token apa aja sih biar bisa kita ikutin sebagai para retail kecil. Jadi kita biasanya menggunakan Arkham, ada juga di web. Nah di situ kita bisa melihat token-token apa aja yang dipegang sama institut-institut besar ya, perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi bisa di-track di Arkham. Oke, penjelasannya sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Aku yang mau aku tanyain tuh fundamentalnya dulu sih. Fundamental tuh apa sih, Mas? Oh, fundamental itu kayak ininya, apa namanya? Nilai-nilai pokoknya dari si token tersebut gitu. Jadi Nah, yang iya. mempengaruhi kripto itu projectnya apa sih dia? Kayak contohnya render kan, dia kan bergerak di bidang AI. Nah fundamentalnya itu ya nilai pokok dari kripto tersebut itu ya dia koin yang bergerak di teknologi gitu aja. Fundamental itu seperti itu. Oh, oke oke. Tapi aku pengen nanya, cuman kayaknya ini balik lagi ke yang di awal deh, pembahasan awal deh tentang Bitcoin itu. Oke, Itu nggak masalah, Mas. Gak masalah, aman. aman. Eh, bentar, kuping saya gatel. Oke, jadi ah itu, nah Bitcoin itu, oh iya, eh apa faktor yang menyebabkan Bitcoin itu harganya naik sampai 1 M? Oh, itu Itu karena per ada, satu piece-nya. oke, itu karena ada ETF spot Bitcoin kemarin ya di bulan Februari apa Januari tuh lupa. Januari Januari. ya ada approval dari ETF Bitcoin. Jadi ETF Bitcoin itu semacam uh, tempat jual beli sama kayak exchange, cuman dia untuk traditional finance gitu untuk orang-orang yang masih belum mengenal terlalu jauh tentang Bitcoin. Jadi disebarluaskan sama institut-institut yang approve Bitcoin ini kayak BlackRock, terus Grayscale juga. Dia kayak promosiin Bitcoin itu supaya traditional finance ini masuk gitu ke Bitcoin. Jadi bawaannya itu kayak kita bawa masuk orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti Bitcoin tapi dia jadikan itu sebagai komoditas atau tempat untuk investasi gitu. Bitcoin itu jadi tempat investasi. Oh, jatuhnya kayak kita manfaatin orang-orang awam gitu. Iya, kayak orang-orang yang udah tua kan dia kebingungan nyimpan uangnya di mana. Mungkin orang-orang tua dulu pengennya asetnya itu cuman kayak tanah gitu kan, properti gitu-gitu. Nah, ini karena ada perubahan zaman jadinya ada nilai baru gitu untuk investasi orang-orang awam ini. Jatuhnya kayak penyebab Bitcoin ini naik tuh karena emang orang-orangnya masarin gitu ya, Bang ya. Iya, Wah, sales dong. sales, masuk ke sales. Oke oke. Jadi, itu kalau misalkan penyebab harga Bitcoin turun tuh kira-kira apa tuh, Bang? Karena ada penjualan yang di luar exchange biasanya.
penjualan di luar exchange tuh kayak gimana tuh? Contohnya kayak institut besar ya, misalnya Grayscale nih, dia beli Bitcoin itu di exchange, terus dijual lagi kan ke traditional finance ini, tapi dijualnya nggak lewat exchange lagi, tapi lewat antar wallet gitu tuh. Oh, kayak yang kamu Jadi sering lakuin itu kah? jadi dia nggak masuk ke apa ya, kayak pengukuran nilai dari Bitcoinnya itu ke exchange. Jadi bawaannya kayak jatuh gitu nilainya. Padahal mah kriptonya Bitcoinnya itu masih kesimpan di wallet. Jadi walletnya wallet hide gitu tuh. Oh, oh gitu. Oke, Masuknya oke, nanti oke. ke self custody sih. Kayak gitu. Jadi Hmm, nggak ke track ke exchange gitu. Dia jual belinya lewat lewat wallet, hmm. bukan lewat. Dan sebaliknya, kan tadi yang turun tuh. Nah, ini penyebab Bitcoin nanti apa namanya naik lagi tuh kayak gimana, Mas? Maksudnya kayak misalkan kan sekarang ini 1 M nih. Ya, Untuk tembus ke 1,5 M itu caranya gimana? Apakah harus lebih banyak orang yang berinvestasi kepada Bitcoin gitu? sebenarnya jatuhnya kayak tadi apa namanya, misalnya para traditional finance ini pengen ngejual lagi tapi dia mau ngikutin harga market, tinggal dimasukin ke exchange, nanti otomatis yang harga di exchange itu mengikuti pada naik semua. Hmm. Intinya kalau Bitcoin itu udah dimasukin exchange, exchange-nya Bitcoin itu bakal ada signifikan harga aja Oh, jadi yang emang pada mengaruhinya. dasarnya orang-orang berduit tinggi ya yang mainin market ya. Ya, Wow. Oke, kurang lebih pertanyaannya sudah terjawab dan akhirnya saya juga tahu fundamental itu apa. Dan terima kasih atas jawabannya. oke. Lanjut, Bang. Oke, ada yang mau ditanyain, Mas Dirga? Mungkin nambahin dikit aja ya. Oke. Jadi gampangnya mah ya, fundamental nih bisa kita cari tahu ini koinnya di bidang apa itu dari luarnya gitu ya. Hmm. Contoh, kita misalnya pengen tahu nih, ini koin render nih singkatannya apa, kegunaannya apa, kita bisa searching di Google tuh. Itu tuh termasuk fundamental juga ya. Oh, jadi jatuhnya kayak kita harus menyelidiki latar belakang ininya dulu kan koinnya gitu. Nah, itu termasuk fundamental itu. Oh, Nilainya berapa, nah terus eh, token unlock-nya juga kapan. Nah, itu juga termasuk analisa fundamental oke oke. yang dilakukan untuk apa ya, analisanya di bagian luar. Nah, kalau misalnya bagian dalam itu nanti ada yang namanya analisa teknikal, mungkin dibahas setelah ini gitu. Oke. Sip, sip, Oke, sip. udah sekian. Sudah. Oke. Ada Oke, yang mau lanjut. ditanyain? Dah. Jadi kayak jatuhnya kita lebih baik menginvestasikan duit kita ke yang fundamentalnya udah jelas gitu ya buat ke depannya gitu. Nah, Ya, itu. benar. Gak usah kayak yang misalkan fundamentalnya nggak jelas yang tiba-tiba anjlok gitu. Nah, Nah, itu. Nah, nggak tahu tokennya atau kapan lagi, hmm, terus ini koin juga gak ada narasinya apa gitu, pokoknya gak jelas lah. Iya, iya. Koin embel-embel lah jatuhnya gitu ya. iya, Iya kayak bener. manta. Oh, oke. Mantap. Siap. Mantap. Lama-lama udah muak juga denger manta ya. Oke, Kalau Belum kita misalnya tahu dia bahas di lanjut grup ya kita bahas untuk ngomongin kali. mempersingkat waktu. lanjut, Oke, lanjut. lanjut. Oke. Dendam pribadi. Oh, ternyata ada ya. Ini gambarannya nih buat penilaian fundamental. Oh, itu. Kirain saya nggak nulis. Oke, dari tahapan pertamanya itu pasti kita lihat teknologinya ini. Kayak yang tadi saya jelaskan, kita ngelihat projectnya ini bergerak di bidang apa itu lewat coin market cap atau coin Gecko. Lihat latar belakangnya. Terus tim pengembangnya ini kita juga sebenarnya bisa lihat dari CoinGecko, tapi harus masuk ke website dari projectnya itu. Nanti ada di sana. Pengembangnya siapa? Mungkin orang-orang yang udah terkenal bisa lebih bagus buat diikutin.
orang yang udah uh, pengembangannya baik gitu di beberapa koin. Biasanya saling ini sih matching. Terus adopsinya, use case-nya ini apa kegunaan si koinnya ini bagus gak atau baik gak? Contohnya render kan kalau cuma sekedar kita tahu teknologinya bergerak di bidang AI kan kayak apa ya, orang juga taunya oh ini kayak AI lah biasa gitu. Tapi kalau misalnya use case-nya bagus, contohnya kayak render kemarin kerjasama sama Apple Vision Pro. Nah itu kan kegunaannya beda kan ya, ada kegunaan tersendiri gitu untuk coin render itu. Jadi adopsi itu sangat penting ya, use case itu penting buat adopsi kripto. Lalu tokenomics ya, yang tadi kita sebutkan bahwa tokenomics itu penting karena kita nggak tahu peredaran tokennya ini apa udah 100% teredarkan atau masih melakukan peredaran ya. Karena ketika peredaran itu dilakukan akan terjadi inflasi seperti yang diberitahu oleh Mas Dirga tadi, bahwa setiap token peredarannya bisa ditambah-tambahin ya. Maka itu yang harus kita lihat untuk memasuki posisi kita. Ketika kita masuk posisi di saat dia lagi token beredar, token unlock, ya kita boncos pastinya. Soalnya bakalan ada penurunan harga di situ. Gitu Ar. Oke. Ada yang mau ditanyain di ini tahapan ini? Nggak ada sih. Oke, lanjut ya. Kita ke apa itu analisa teknikal. Wah, tukang mekanik. Analisa teknikal kripto adalah metode untuk menilai harga cryptocurrency berdasarkan pergerakan harga historinya dan volume transaksinya. Para trader menggunakan analisa teknikal untuk mencoba mengidentifikasi pola dan tren harga, sehingga mereka bisa membuat keputusan jual beli yang lebih baik. Teknik analisa grafik biasanya menggunakan indikator teknikal dan garis resisten atau support ya, supply and demand. Perlu diingat bahwa analisis teknikal ini bukanlah ilmu pasti dan harus digabung dengan pengalaman dan fundamental koin. Jadi pengalaman untuk uh, analisa teknikal ini bukan cuman sekedar kita belajar analisa teknikal udah gitu, ilmunya bakal begitu terus sampai beberapa tahun ke depan. Bakalan ada perubahan teknikal lain ya. Jadi nggak selalu sama setiap tahunnya. Terus untuk analisa teknikal ini kita gampangnya bakalan pakai whiteboard aja ya, bentar. Market struktur cryptocurrency itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada struktur bullish ya. Struktur bullish itu ketika harga menembus atau melewati harga sebelumnya gitu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi dia ngelewatin harga sebelumnya di sini, di sini. Dia lebih tinggi daripada harga sebelumnya gitu. Ini pola buat bullish trend. Terus ada pola sideways. Sideways itu dia konstan di sini-sini aja. Jadi pergerakannya nggak ada perubahan gitu. Jadi selalu sama di sini. Nah, terus ada bearish trend. Bearish trend itu ya titik tertingginya lebih rendah daripada sebelumnya. Bentar, salah lagi nih. Ya, jadi ya selalu seperti itu. Jadi iya. Oke. Heran gue mah hujan-hujan tengah malam jemurin. Aduh. Oke. Gak punya bapak. Gangguan itu ya. Sumpah, ini agak ambigu dikit. Ya, lanjut Kayaknya ya, nggak Mas ada Dir, sih Mas yang Dir. nggak punya bapak. Oke, dilanjut aja ya. Ya. Lanjut. Udah jangan nge-stuck di bapak-bapakmu lu, Cok. Oke, materi yang ke-7 apa itu market spot dan feature. Oke, lanjut.
Lanjut. Lanjut. Apa tuh? Market kripto adalah tempat. Market spot. Market spot kripto adalah tempat di mana pembelian dan penjualan aset kripto dilakukan secara langsung pada harga pasar saat ini. Mirip dengan pembelian barang secara tunai. Bentar. Aduh, nge-lag banget. Mirip dengan pembelian barang secara tunai, saat Anda membeli kripto di market spot, Anda langsung menerima aset kripto tersebut dan penjual langsung menerima pembayaran. Market spot dapat menyimpan aset yang kita beli. Oke, lanjut dulu Yes, biar enak. Lanjut. Ya, biar tahu perbandingannya. Oke, market feature. Market feature kripto adalah perdagangan derivatif di mana para partisipan dapat bernegosiasi dengan kontrak dua arah untuk membeli atau menjual kripto tertentu pada harga yang telah disepakati di masa depan. Tidak seperti market spot, aset tidak dapat disimpan dan kontrak future ini memiliki selalu bertambah semakin lama kontrak berjalan. Oke. Jadi gini, market spot itu kita beli sama jual itu bisa disimpan, bisa langsung kita jual juga, dan harganya itu nggak terlalu mahal juga biaya adminnya. Sedangkan feature itu jadi gini, ada namanya leverage ya. Feature itu kayak misalnya kita punya uang 10.000 nih. Nah, terus kita dikasih sama orang 100.000. Jadi kita ini kayak diutangin uang gitu tuh, untuk biar lebih tinggi kita belinya. Tadi biar refleks ini mulut ngomong rugi dong. Terus kenaikan harga sama penurunan harga juga dikali gitu. Misalnya saya punya 10.000, pengen naik jadi 100.000. Nah itu tuh kayak ngasih pokoknya kayak kita ini dipinjemin modal gitu, tapi naik turunnya itu sesuai dengan modal gitu. Jadi cepat, kita misalnya 10.000 bisa cepat jadi 50.000, bisa juga jadi 0 gitu. Resikonya tinggi. Iya, resikonya tinggi banget soalnya emang karena nggak bisa di hold-nya lama itu karena fee-nya juga gede. Jadi semakin lama nge-hold, semakin tinggi juga harganya. Oh, oke. Oke, umpama ini aja Mas, slot. Gampang kok. Kalau slot kan nggak ada teknikalnya ya. Kalau ini masih pakai teknikal gitu. Kayak tadi teknikal analisis sama fundamental itu tuh masih pakai dia. Jadi kita nih kayak rebutan barang tapi cepet gitu tuh. Ngejual, beli lagi, ngejual, beli lagi. Ininya mah namanya tuh scalpingan sebenarnya. Kayak kita, nah ini nih kayak gini nih gampangnya nih. Kita punya uang 10.000, terus kita dikasih uang dari si bandar ini untuk modal kita, kayak dikasih modal jadi 10.000 lagi jadi 20.000 kan. Nah 20.000 ini kita mainin nih di market. Jadi kalau misalnya kita naik misalnya jadi 30.000 itu udah untung kan. Nah kalau misalnya turun juga kita langsung rugi juga, sebenarnya kayak gitu sih. Gitu. Lanjut. Oke, mungkin kamu ada yang ditanyain atau pengen diskusi dulu tentang ini, soalnya emang agak susah sih ngejelasinnya. Oke, izin nambahin dikit ya Mas Dir. Iya boleh sih ya kalian ya. Jadi sistem future ini dia mainin kontrak dua arah ya, buy sama sell. Ketika kita menggunakan leverage ya, misal contoh kita punya uang 50.000 50.000 lah contohnya lah ya, paling gede aja. Biasanya kan orang-orang mainnya di 50.000-an tuh minimal. Terus dipakein leverage 50 kali gitu. Jadi otomatis duit kita ini kelipatan 50.000 dikali 50 gitu. Jadi dana kita yang kita punya ini, yang dikasih, yang dihutangin ini, dia jadi 2.500.000-an gitu. Jadi modal kita jadi tinggi gitu, jadi nambah 2.500.000 gitu.
Nah, itu ngikutin pergerakan harga juga yang volatil kan. Makanya nggak disaranin buat main future ini. Karena market kripto itu yang volatil. Yang bisa aja ngabisin duit kita sampai habis banget gitu. Sampai nol gitu. Dan ya kalau misal ngebahas keuntungan, market future ini lebih untung daripada market spot. Kenapa? Karena dia bisa dimainkan di waktu apa saja gitu. Jadi ketika harganya ini lagi ada penurunan, kita bisa pasang posisi sell buat ngambil keuntungan di sell itu. Nah, kalau kita misalnya ngelihat ini marketnya lagi hijau itu kan, lagi naik, kita bisa pasang posisi buy buat ngambil keuntungan dari buy itu. Dan pastinya ada kelipatan di situ karena kita menggunakan leverage. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Pokoknya ngebedain mah sebenarnya ada buy sama sell sih. Kalau Iya. misalnya di spot kan cuma kita beli doang ya, nggak ada nurunin jadi prediksi untuk harga turun ya. Kalau misalnya di future kan ada misalnya, wah ini kok udah candle merah nih. Nah ini secara teknikal, wah ini bakal turun lagi, jadi kita pasang sell gitu kan. Atau Iya. misalnya ini udah candle hijau, kita pasang hijau gitu. Kayak ya mainin harga sih sebenarnya ya benar. Oke. Oke, bagaimana? Bingung-bingung di feature pakai Django sama main feature. Jadi jatuhnya feature tuh kayak high risk, high return gitu ya. Ya, Iya, benar itu ya. banyak orang-orang Padahal yang kaya di kripto itu karena ya dia hoki sih. Kadang ada unsur hokinya di future. ya karena pada Ya, dasarnya hoki itu sebagian dari skill kita sebenarnya. ya. Tanpa ada skill, hoki nggak bakal muncul sebenarnya Nah, gitu. iya sih. Bener banget tuh. Dan Kadang ya yang itulah. kadang-kadang nggak punya skill set tapi dia maksa main futures tuh. Misalnya dia hoki karena pilihan dia bener kan. Lagi masang buy ternyata bener harganya naik. Terus biasanya dia kan ada rasa angkuh tuh. Wah, gampang ya main futures. Sebenarnya nggak sesusah itu kalau mikirnya dia kan. Iya. Nah, ketika dia main lagi dan marketnya nggak ngedukung dia, otomatis ya akan ada pengalaman pertama seperti ya kita ini pernah di posisi itu, di mana Ya itu Pengalamannya ketika biasanya ya, tinggal kayak gitu bakal kejebak di one inch tuh. nah Biarin aja. Habis ke tapi one aman. inch Kalau misalnya kejebak pakai mangkrak. exchange lokal aman sih, nggak bakal ada feature. aman, di ajaib aman. Aman. Aman-aman aja ya, aman aja terus. Belum kena. Makanya bilang Kena. aman. Oke, gimana Mas Dir, mau dilanjut Mas Dir? Mungkin cukup aja kali ya. Atau misalnya mau ada yang diskusiin, lanjut diskusi gitu. Oke, ntar nanya lebih lanjutnya mungkin ada di Q&A terakhir ya. Tapi ada yang mau nanya di ini? Sudah. Lanjut saja, Mas. Oke, Lanjut. lanjut. Oke, materinya yang terakhir yaitu apa itu sell cost studi. Oke, lanjut. Studi anjir. Bahasa Inggris gue jelek betul. Ada dalam dunia kripto berarti ada memegang kendali penuh atas aset kripto yang Anda miliki. Self custody dompet kripto ini dijalankan oleh pihak ketiga seperti exchange, platform perdagangan kripto. Anda sendirilah yang memegang kendali penuh atas private key, private kunci dari dompet tersebut. Oke. Tadi kan di Bitcoin nanya ya, kalau misalnya Bitcoin kita lupa itu gimana ya? Nah, seperti ini nih ngelanjut di situ sebenarnya. Jadi ini nih ada namanya exchange ya. Jadi kita bisa naruh aset kita di exchange tersebut, kayak di aplikasi itu kita naruh terus kayak beli
beli kayak investasi, kita juga bisa naruh di kayak bentuk fisik gitu. Namanya kayak treasure sama satu lagi apa itu lupa pokoknya. Jadi bisa ditaruh di alat juga. Jadi kalau misalnya alat itu tuh aset kita tuh benar-benar dipindahin ke alat itu. Jadi kalau misalnya ya kayak tadi, kayak pas di Bitcoin itunya, kalau misalnya HP kita hilang, yang penting kita masih ingat password sama ininya, aman-aman aja sebenarnya gitu. Kayak ini mah lebih ke ini sih kayak tempat penyimpanan Bitcoin gitu tuh. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang dipertanyakan atau mau diskusi, boleh. Sabar. Wait. Siap-siap. Ya ini self custody ini kan udah dibahas dari awal sebelum kita mulai ini kan ya? Iya, kayak dompet buat nyimpen Bitcoin gitulah. Heeh. Ya ini udah nggak ada yang aku tanyain sih sebenarnya. Iya. Ya sebenarnya gini, semua exchange tuh bisa apa ya? Bisa namanya bisa bangkrut ya kan? Namanya juga exchange, kayak banyak kejadian-kejadian kayak Binance, terus kayak Pintu itu pernah kejadian kayak pokoknya dihack atau apa. Nah, yang paling aman tuh sebenarnya emang di sebuah alat namanya kayak alat buat penyimpanan aset, itu namanya Trezor. Itu sebenarnya lebih aman kayak gitu, soalnya alat Trezor ini nih nggak dikendalin sama orang gitu tuh. Jadi kita benar bebas megang asetnya gitu tuh, nggak harus orang lain tahu aset kita gitu tuh. Oke. Hmm. Oke. Yuk, boleh diskusi atau ada nanya atau menambahkan? Silakan. Makasih kalau Aku misalkan bang, sistem self custody ini udah ngerti kan ya, di awal udah dibahas secara terang-terangan tadi. Jadi aku udah nggak ada pertanyaan sih. aku bang mau nanya bang. Boleh. Itu kalau misalnya eh self custody itu kan berbentuk fisik ya. Bisa exchange kayak aplikasi, bisa juga fisik kayak Trezor itu. Kalau misalnya itu amit-amit ya kita punya Bitcoin di dalam treasure itu, Iya. misalnya terbakar atau rusak itu berarti hilang Bitcoinnya bang. Enggak. Jadi itu tuh kayak apa ya? Enggak. Kayak kunci doang sih sebenarnya. Jadi meskipun kita beli lagi nih Trezornya, meskipun kita ingat passwordnya, kita bisa langsung mindahin gitu. Bisa langsung ada. Oh, jadi Jadi dia jatuhnya nih dia kayak bukan kunci kayak gitu. cuman kayak kunci bang. Kayak kunci doang. Jadi benar-benar dia tuh benar-benar kita yang megang asetnya. Kalau misalnya di aplikasi kan ada orang yang ngelola ya di atasnya, ada yang nyimpan aset kita. Kalau misalnya Trezor kayak gini nih, kita benar-benar kita yang megang gitu, nggak ada yang campur tangan gitu. Oke. Iya, siap. Oke, boleh kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi lagi, penambahan. Ya, paling nambahinnya cuman ini doang sih. Yang tadi kan lupa ya. Satu lagi selain Trezor itu apa? Satunya Ledger. Oh iya, oh iya Ledger. Ya, Mepradol. selain selain Trezor yang tadi disebutin nama Mas Dir, ada satu lagi Ledger nih. Kan ada fotonya nih, dua di sini. Oh Iya. iya. Iya, Trezor itu yang kanan, Ledger yang kiri. Perbedaannya apa sih? Sebenarnya keduanya sama untuk nyimpen aset. Tapi yang paling aman itu Trezor karena dia nggak langsung nyambung ke ini ke database internet kayak laptop atau komputer gitu. Kalau Ledger kan dicolok dulu nih ke USB komputer atau laptop. Jadi ada kemungkinan masih bisa ada virus atau apa gitu yang bisa masuk ke dalam. Nah, Kan karena bersentuhan fisik gitu ya langsung ya. iya langsung ke internetnya langsung gitu. Takutnya ada yang ngehack laptop kita kan nggak tahu kan ya. Tiba-tiba dia ngehack Ledger kita gitu kan. Tapi beda sama Trezor ini. Trezor ini dia kayak langsung match ke web yang kita jalanin buat ini buat nyimpen. Misalnya kita pakai
MetaMask sebagai hot walletnya buat ini mindah-mindahin aset gitu ke Trezor, atau mungkin ada web resminya Trezor, jadi kita bisa langsung matching atau link dia ke web tersebut tanpa harus nyolokin secara fisik gitu tuh. Jadi ya itu perbedaannya dari Ledger sama Trezor. Ugi. Ya. Bagaimana? Lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut. Oke, Lanjut. sesi akhir. Lanjut ya. Sesi terakhir. Let's Ada yang go. mau dinanyakan apapun lah, bebas. Bebas. Nggak harus dari PPT kayak misalnya kripto, kayak misalnya ini nih yang nggak paham gitu, terserah lah. Pertanyaannya bebas kan ya? Ya, Ini dua entitas nggak dikenal, si anak-anak pantek nih mana nggak join-join? Mungkin seputar kripto ya, mending. Oh gitu. Soalnya nggak ada statement bebas khusus kripto sih. Tadi bilangnya bebas. Makanya. Biar gak kemana-mana. Oh iya. Yoginya lagi jadi pedo sih ya. Anak kecil nangis di kereta aja mau ditonjok. Tuh. Parah emang. masih Kalau ada. manusiawi. Oke, ada yang mau Udah. ditanyain? Mas Grace, Mas Ganyu. Bebas, apa aja. Oh oke. Bebas Aku nih. ada. Nah, boleh. Nah ini di gambar ini ada apa namanya koin Bitcoin kan. Nah itu koin Onitsu kapan ya rilis? Widih. Yes, gimana yes? Bisa lah. Bisa, kita hubungin Bapak Solana dulu. Oh Iya, kita boleh. hubungin telepon. Jadiin koin micin. Ini bapak paling banyak tuh cuma 2 bapak kan. Kita bikin 3 bapak yuk. Ya, Bapak Ethereum BTC. BTC Onitsu. Mau 4 juga Nggak nggak dapat, apa-apa. Satu laginya mantap. Biar jeblos kan sekali baru Bitcoin. kepikiran. Ini kan apa namanya? Ada sesi-sesi meme coin kan ya? Meme coin gambar anjing, gambar kodok, terus Ah. gambar kucing. Nah, ini belum nih gambar rubah nih. Boleh nih. Iya. Gambar muka Sarip juga nggak apa-apa kok. Sumpah. Setuju aku. Gaskan. Gasken. Aku langsung setuju paling depan maju aku, Cok. Oke, Mas Grace gimana Mas Grace? Ada yang mau ditanyain? Ada sih Bang. Oke, boleh. Tadi kan waktu bahas soal analisis fundamental itu yang dibahas tadi soal soal yang institut itu kan mengarahnya ke teknologi ya Bang ya, yang ke IT itu. Ada nggak sih koin gitu yang dia berdasarkan kita punya barang di dunia nyata gitu? Oh, Ya soal teknologi, ada. soal IT. Ya, boleh dijelaskan? Oke. Jadi di koin kripto ini ada berbagai macam narasi ya. Yang pertama narasi AI. AI itu artificial intelligence yang tadi disebutkan. Terus ada narasi DePIN ya. DePIN itu kayak infrastrukturnya di apa namanya di kripto. Jadi dia yang ngembangin sistem dari kripto itu. Dia yang infrastruktur semua sistem di kripto. Terus ada narasi DeFi, decentralized finance. Dan ini projectnya kayak apa ya, ngatur keuangan transaksi di kripto itu supaya lebih desentral, lebih apa ya, tanpa ada pihak ketiga gitu.
Jadi lebih peer to peer, langsung ke orangnya tanpa ada ngelewatin ini pihak manapun. Terus ada lagi yang tadi Mas Chris tanyakan, yaitu sektor RWA, real world asset. Jadi dia ini yang menghubungkan antara aset dunia nyata dengan aset cryptocurrency. Jadi yang di dunia nyata pun bisa dijadiin token. Kayak contohnya ada project yang namanya Ondo Finance. Ondo ini dia mentokenisasi semua yang ada di dunia nyata itu. Contohnya kayak misalnya apa ya ini tokenisasi ya. Misalnya sepatu ataupun barang-barang yang ada di dunia nyata itu bisa ditokenisasi. Buat ngebeli tas tersebut kita bisa ngebayar pakai kripto yang bernarasi RWA itu. Contohnya kayak Ondo itu. Jadi kita kalau misal pengen beli sepatu di dunia nyata, kita bisa bayarnya pakai aset Ondo itu. Gitu, Mas. Oh, jadi dia langsung nggak harus di exchange, nggak harus ditukerin ke uangnya tadi dulu gitu. Iya, Langsung pakai koinnya. iya bisa langsung. Oh, Contohnya juga betul. ada kayak ini ya Mas Dir ya, kayak Doge kan dipegang Elon. Elon pengen ngebuat sistem pembayaran pakai Doge gitu. Otomatis Doge jadi RWA kan ya? Iya, jadi dia sistem pembelian Teslanya make Dogecoin itu. Kita bisa beli mobil pakai token Doge. Iya, token anjing. Itu aja. Kalau misalnya koin RWA itu berarti berpotensi mengganti uang berarti ya, bang secara Iya, fisik. masuknya seperti itu, Mas.